Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Mas Menteri Mendikbudristek, Mas tapi Bapak itu ya, Bapak Nadiem Makarim. Atalallahu baqa'ah fi izzih wa karamih. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 Bapak Kiai Haji Saiful Huda, a'azzahullah. Yang terhormat Bapak Dirjen, terhormat staf khusus Direktur PDP PLPP. Satu lagi Pak Hasan apa? Pusdatim. Para rektor UNU, Wakil Rektor UI, Gus Haris, mbahnya rektor Mas Astro, Bapak-Bapak sekalian. Alhamdulillah sore hari ini kita berada di majelis lantai 8 ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana pada waktu itu bangsa Indonesia menyatakan sebagai manifesto politik satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Setelah sekian lama mereka berjuang, leluhur kita berjuang, ingin memiliki kesatuan bangsa, kesatuan nusa, sesuai dengan Sumpah Palapa. Maka pada bulan November tahun 1928 lahirlah manifesto politik yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang kedua, Oktober, mohon maaf, 28 Oktober. Yang kedua, sore hari ini temanya silaturahim dengan Mas Menteri. Silaturahim ini perintah Islam. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang hamba Allah yang baik yaitu orang-orang yang selalu silaturahim, tapi dengan niat lillahi ta'ala, dengan tulus ikhlas, tidak karena kepentingan apa-apa. Maka sore hari ini kita sedang menampakkan diri sebagai hamba-hamba Allah yang baik ketika kita hadir di majelis ini silaturahim tanpa ada kepentingan yang bersifat duniawi, bersifat profen, bersifat hedonis, tapi kita betul-betul bertemu di sini. Mari kita sama-sama diskusi, berpikir masa depan, terutama masa depan NU yang lebih baik lagi. Nah, silaturahim ini itu yang dilakukan di pesantren, Pak. Kalau tadi Pak Menteri baru saja berkunjung ke beberapa pesantren, Tebu Ireng, Ploso, satu lagi apa? Lirboyo. Maka silaturahim ini merupakan thaqafah hadariyah pesantren, al-pesantren. Pesantren yang kaya dengan capital culture. Di antara lain adalah silaturahim. Santri walaupun sudah tamat, sudah jadi orang besar, sudah kiai lagi, punya pesantren bahkan barangkali lebih besar daripada gurunya, tetap hormat pada gurunya, tetap sowan pada gurunya. Alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Tebu Ireng barangkali sudah menjadi pejabat atau konglomerat, selalu saja mengadakan silaturahim kepada kiai-kiainya, guru-gurunya. Ini merupakan kapital yang sangat berharga bagi budaya pesantren. Kemudian pesantren 24 jam diemong, kiai mengemong para santrinya. Ini seperti Nabi Muhammad ngemong para sahabatnya 24 jam tanpa henti. Beda dengan di sekolah, mohon maaf. Beda dengan sekolah yang tanpa boarding. Yang penting dosen ngajar tanda tangan, selesai kan. Kalau di pesantren tidak, malah nggak ada tanda tangan, Tapi kiai merasa bertanggung jawab. Ada rasa responsibilitas yang sangat tinggi agar anak dirinya menjadi anak yang sukses. 24 jam. Dan santrinya pun melihat kiainya itu 24 jam. Bagaimana kiai ketika menerima tamu,
Bagaimana kiai ketika sedang gembira, ketika sedang duka, ketika bergaul dengan masyarakat, ketika sedang marah, seperti apa marahnya kiai itu, dan dalam hal apa kiai itu marah, itu akan selalu menjadi qudwah, jadi contoh bagi para santrinya. Itu silaturahim, itulah nilai yang paling tinggi. Tapi silaturahim itu, atau minimal sore hari ini, tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau tidak kita lanjuti menjadi silatul afkar. Komunikasi cara berpikir, komunikasi orientasi berpikir untuk menyeragamkan pemahaman. Maka alhamdulillah para rektor kumpul ini juga dalam rangka silatul afkar, wa thaqafah, wal hadarah, dengan Mas Menteri berada di sini, Pak Dirjen juga ada. Mari kita samakan pola pikir kita, dasar berpikir kita, bagaimana ke depan kita lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih sempurna mengelola pendidikan di pendidikan nasional ini. Itu silatul afkar. Tidak mungkin silaturahim akan berguna kalau tanpa ditindaklanjuti menjadi silatul afkar. Silatul afkar sangat penting sekali. Di mana terus terang saja, saya boleh terang-terang ya? Boleh terang-terang ya? Ada gap sosial, ada gap intelektual, maaf. Ada gap intelektual yang sangat menganga, yang sangat lebar antara standar intelektual pesantren dan standar intelektual perguruan tinggi atau sekolah umum. Standar keilmuan pesantren, katakanlah contoh yang sudah hafal alfiyah, hafal Quran, hatam Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu standar kealiman di pesantren. Sedangkan itu bukan apa-apa bagi yang perguruan tinggi. Yang perguruan tinggi standar, katakan, mohon maaf, doktor misalkan, di bidang apa, itu bukan apa-apa dipandang oleh para kiai pesantren. Ini bagaimana menjembatani dua versi intelektual, standar intelektual ini. Ini perlu sekali ada jembatannya. Kalau enggak, selamanya akan seperti ini. Saya pernah, ya terus terang, saya pernah ceramah di buka bersama Pak Budiono, Wakil Presiden. Selesai ceramah, Pak Budiono mengatakan demikian, saya orang Islam ya, tapi ya saya nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh Pak Kiai tadi. Saya nggak ngerti itu. Yang disampaikan Pak Kiai saya baru dengar. Coba, itu artinya kan hal yang mendasar saja bagi orang Islam tidak mengerti. Apalagi yang bukan mendasar. Hal yang sangat remeh, yang sangat umum saja banyak orang Islam yang tidak mengerti karena jauh dari pendidikan agama. Begitu pula yang santri barangkali mendengarkan ceramahnya Pak Nizam barangkali melongo. Ceramah ini gitu kan. Pada ceramahnya Mas Haris barangkali santri yang melongo, domblong nggak apa, oposisi ceramahkan. Jadi di sini ada perbedaan versi, perbedaan cara berpikir lah yang sangat menganga, yang sangat lebar antara standar keilmuan pesantren dan standar keilmuan perguruan tinggi. Ini perlu cepat-cepat cari jalan keluar seperti apa. Memang masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan. Di pesantren kelebihannya ada manhajut ta'lim. Dorong agar anak itu hafal. Di pesantren, Pak. Kalau hafal cambuk atau disanksi apalah. Nguras sekolah, nguras. Membersihkan kecomberan. Itu kalau nggak hafal. Saya juga pernah nggak hafal tuh. Alfiyah itu 1000 bait. Grammar bahasa Arab karangan Ibnu Malik Al-Andalusi itu 1000 bait harus hafal. Kalau enggak itu sanksinya. Dorong beberapa ayat Quran, surat Quran, walaupun tidak 30 juz, harus hafal, minimal 10 juz. Itu manhajut ta'lim di situ. Tapi juga ada kelebihan manhajut tadris. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Itu di pesantren. Ilmu tidak sebatas pengetahuan, tapi juga dituntut pengamalan ilmunya itu. Itu dalam bahasa Arab namanya manhajut tadris. Ini orang Arab tapi kan, ya orang Arab kan Pak ya, Bang Bakri. Kalau sudah manhajut tadris, manhajut ta'dib. Bagaimana membangun konsens, domir, nurani yang baik. Santri disiplin, bukan disiplin secara lahir tapi disiplin dari hati. Contoh, saya waktu pesantren di Krapyak, Yogyakarta, Kiai Haji Maksum, beliau mempunyai perpustakaan terpisah dari rumahnya. Wah, kitabnya bagus-bagus. Yang saya baru tahu lah di situ. Nah, 24 jam terbuka. Tidak ada kamera, tidak ada yang jaga.
Hanya ada tulisannya huruf Arab di bahasa Jawa. Oleh diwoco, haram digowo. Boleh dibaca, haram dibawa. Tidak ada santri yang berani membawa buku itu. Baca boleh, tapi keluar dari semua ditinggal. Saya, Pak Masdar, Pak Ali As'ad, almarhum, itu keluar dari Krapyak semua itu Pak. Gus Mustafa Bisri keluar Krapyak. Baca, tapi membawa keluar nggak berani. Padahal nggak ada yang jaga. Kalau saya curi pun nggak ada yang tahu lah. Hanya ada tulisan, oleh diwoco, haram digowo. Ini namanya takdib conscience. Jadi hatinya punya apa? Insight ya. The app of heart. Dia punya mengetahui ini baik, ini buruk. Ini luar biasa ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hal ini bisa diterapkan di perguruan tinggi yang seperti ini. Bukan karena sanksi, bukan karena aturan, tapi betul-betul ada rasa apa? Ketaatan yang dari dalam hati. Kalau sudah seperti ini, pulang dari pesantren, alun pesantren, insya Allah akan menjadi orang yang punya integritas yang sangat maksimal. Insya Allah. Kalau sudah seperti ini. Tapi itu dengan syarat kiainya kiai yang berwibawa juga tuh Pak. Kalau kiainya nggak berwibawa ya, kiainya berwibawa sekali gitu. Jadi seakan-akan kita tahu saya mencuri itu kiai tahu, padahal nggak tahu juga sih. Tapi ada rasa takut kiai itu tahu nanti. Ma'rifat kiai itu, waskito kiai itu, gitu loh. Ya kalau kiainya nggak berwibawa ya nggak tahu saya. Nah, ada lagi yang terakhir puncaknya manhajut tarbiyah. Metode bagaimana membangun tarbiyah spiritual. The secret of spiritual subtleties, kira-kira itu. Ilmul asrar kalau bahasa Arabnya. Ilmul asrar, the secret of spiritual subtleties. Ilmul asrar. Jadi kiai santri itu bagaimana diajar oleh kiainya, diberi contoh oleh kiainya, mengetahui hal-hal yang di belakang yang materi, di sebelah sananya yang imateri, yang metafisik, sebelah sananya yang fisik ini. Itu diajarkan, dipraktekkan, dituntun, dilatih oleh kiainya. Sudah barang itu pilihan, enggak semua enggak. Beberapa seniornya dipilih agar bisa mengetahui metafisik yang imaterial. Itu di pesantren. Makanya keluaran pesantren insya Allah ada rasa percaya diri, ada rasa berani, ada rasa percaya diri, mandiri, dan tidak takut apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nggak takut makan dari mana, sumber rezekinya mana, gajinya berapa, nggak ada itu. Ya kalau amplop ya maklum, kalau amplop maklum lah. Aduh ya Allah. Amplop tuh kalau tebal alhamdulillah. Kalau tipis jazakumullah khairan kurang katsira. Itu kalau tipis. Kalau tebal jazakumullah khairan katsira. Kalau tipis kurang katsira. Itu. Jadi manhaj tarbiyah. Jadi kata tarbiyah itu Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri. Kata tarbiyah itu dari kata Rob. Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan alam ini, Rob. Nah, tarbiyah yang menyempurnakan, yang mengelola alam ini. Jadi kita ini atau para dosen itu adalah murabbi yang menindaklanjuti Allah, yang menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Tuhan. Tuhan menciptakan anak, menciptakan manusia, kita dosen ini melanjutkan, menindaklanjuti, menyempurnakan perkembangan anak tersebut. Maka kita namanya murabbi. Kosakatanya tarbiyah. Sering kita jumpai fakultas tarbiyah sangat banyak sekali, berat padahal. itulah silatul afkar. Kemudian silatul amal, silatul ruh, silatul rahim, silatul afkar, silatul amal. Mari dalam majelis pertemuan ini kita sempurnakan menjadi silatul amal wal ikhtiar, saling komunikasi, teamwork, tim kerjasama. Tadi sudah kita terima, tadi itu salah satu contohnya. Kita terima berapa tadi? Ada KEP, ada KEP, ada UKT. Itu salah satu ya 5 izin perguruan tinggi. Itu salah satu contoh bukti. Malam ini, sore ini bukan hanya silaturahim, tapi silatul amal. Tim kerjasama. Mudah-mudahan sering-sering pertemuan dan sering-sering pula UKT dan KIP datang. Nah, itu penting sekali. Tidak mungkin kunjungan menteri, kunjungan pejabat yang penting ini kalau tanpa menghasilkan kerjasama. Tidak ada artinya tuh kalau kita tidak mengadakan kerjasama. Oleh karena itu,
perguruan tinggi NU yang sebanyak 278 dan yang di bawah Kemendikbudristek sejumlah 85 PTNU dengan 387 program studi umum STM dan sudah mengimplementasikan kebijakan MBKM. Biaya operasional di PTNU masih berbasis SPP. Ini boleh dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarana prasarana masih sangat minim. KIP kuliah salah satu daya tarik untuk meningkatkan angka partisipasi warga NU kuliah di PTNU. Diperlukan dukungan dan afirmasi pemerintah untuk meningkatkan mutu PTNU dan mengacu pada program bidik misi atau KIP kuliah, bantuan atau afirmasi untuk PTNU sebanyak minimal 10.000 kota setiap tahun dan dari Kemendikbudristek di luar bantuan UKT, dan itu masih kurang mengcover dari usulan PTNU yang rata-rata setiap tahun sejumlah 20.000 usulan kota KIP kuliah. Oleh karena itu dimohon untuk tahun depan dapat diprioritaskan KIP kuliah untuk PTNU dengan salah satu opsinya KIP kuliah ongoing 2022 bagi mahasiswa PTNU yang belum tercover KIP kuliah tahun 2021. Dengan jumlah 49,5% WNI yang berafiliasi dengan NU memiliki potensi untuk percepatan usaha atau ikhtiar menuju visi Indonesia Jaya, Indonesia Emas. Ini. Itu silatul amal. Puncaknya semua ini, manusia ini puncaknya. Silaturruh, silah ruhaniyah, komunikasi spiritual. Apalah artinya kita hidup ini kalau tidak melakukan silaturruhiyah antara anak dan orang tua, menantu dan mertua, suami dan istri. Antara kita sama. Apalah artinya hidup ini kalau hanya individualistik, kalau sangat egoistik, sangat fardiyah, sangat individualistik. Nggak ada artinya hidup ini kalau tidak untuk mengorbankan satu sama lain, mencapai pengorbanan ruhaniyah spiritual kita. Oleh karena itu silaturahim sore hari ini puncak adalah silaturruh atau asilah ar-ruhaniyah. Kita kaya dengan hal itu. Di NU, di pesantren kaya dengan hal itu. Simbol-simbol spiritual sangat kaya. Tadi Pak Menteri ketemu Ireng ziarah kubur, itu simbol spiritual itu. Berarti sudah NU Pak Menteri ini, sudah NU ini. Alhamdulillah. Bahkan saya sendiri Pak, kalau masuk ke daerah, suatu daerah, saya tanya, ada kuburan wali nggak di sini? Kalau ada, kesana dulu, sebelum ke acara, ziarah dulu. Sumatera Barat, Syekh Burhanuddin, Sumatera Utara, Syekh Rasuli, Sulaiman Ar-Rasuli. Setiap masuk ke Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Sebelum acara, saya ziarah kubur dulu. Ini mengadakan silaturruh. Kenapa? Mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, ruhnya sudah universal. Sudah bergabung dalam ruh universal. Kita yang masih di dunia ini, yang masih terhalang dalam materi ini, kita ruhnya masih parsial. Betapa butuhnya kita ini, yang ruh kita parsial, komunikasi dengan yang ruhnya universal. Itu kira-kira logikanya seperti itu. Ziarah kubur juga seperti itu. Banyak sekali simbol-simbol spiritual kita, walaupun itu cuma simbol. Sholat, pakai kopiah, pakai sarung, padahal belum tentu khusyuk juga sih. Siapa tahu yang pakai celana, nggak pakai kopiah lebih khusyuk siapa tahu. Tapi itulah simbol kita itu. Lewat, lihat masjid ada bedugnya, NU itu simbol-simbol spiritual semuanya. Ya Allah, apalagi? Lepas sholat, saya habis sholat baca doa bareng, itu simbol NU itu. Padahal belum tentu NU itu, atau nggak pasti NU, tapi itu NU udah lah gitulah. Masih ada tongkatnya di mimbar, NU itu. Adanya 2 kali NU itu. Jadi itu simbol-simbol luar biasa kita miliki Pak Menteri. Oleh karena itu tidak sekedar simbol, tapi mari kita tingkatkan silaturahim ini menjadi silaturruh atau silah ar-ruhaniyah. Mudah-mudahan barakallahu lakum jami'an. Allah barakati langkah-langkah Pak Menteri, tawil umur, panjang umur, fi sihatin daimah, sejahtera afiat, dan manfaat berkah untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk NU Nahdlatul Ulama, khususnya itu. Nah, mudah-mudahan yang hadir semuanya juga fi dhimmatillah wa fi kanafillah fi ri'ayatillah wa aunillah wa taufiqih. Mudah-mudahan dijaga semuanya dari penyakit, terutama corona, dan mudah-mudahan semua sukses, hidup damai, aman, nyaman, tentram, dan husnul khotimah. Syukran wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.